Saudara, kasus pelecehan seksual kembali terjadi dan ironisnya aksi bejat ini terjadi dalam lingkungan panti asuhan. Dan yang lebih menyedihkan ini pelaku ternyata adalah pemilik panti asuhan. Selengkapnya dalam Siaga. Baru-baru ini warga Tangerang dihebohkan oleh kasus pelecehan seksual yang terjadi di sebuah panti asuhan di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Panti asuhan sejatinya adalah rumah yang aman bagi anak-anak yang kurang beruntung dan tidak memiliki orang tua, justru menjadi tempat yang merusak masa depan mereka. Kasus pelecehan seksual ini mencuat ketika adanya laporan di awal bulan Juli lalu dari seorang warga yang merupakan kerabat dari salah satu korban ke polisi. Warga tersebut melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ke Polres Metro Tangerang Kota. Polisi kemudian memeriksa sejumlah saksi. Kami SPKT Polres Metro Tangerang Kota menerima laporan dari saudari Fatimah yang merupakan kerabat salah satu korban, yaitu saudara RK usia 16 tahun, di mana pada saat itu didampingi oleh petugas P2 TP2A Kota Tangerang tentang melaporkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dan dialami oleh yang bersangkutan di panti asuhan tersebut. Setelah itu polisi menunggu kesiapan korban yang masih berusia 16 tahun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena dibutuhkan kesiapan mental untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Akhir September, polisi pun baru bisa melakukan pemeriksaan terhadap korban yang berinisial RK. Kemudian yang terakhir baru kita melakukan pemeriksaan terhadap korban saudara RK ini setelah korban ini siap, karena memang untuk anak ini perlu penanganan dan treatment khusus. Tidak semudah kita tiba-tiba memeriksa anak tersebut. Tentunya kita butuh kesiapan anak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Tentunya pada saat pemeriksaan tersebut baru pada tanggal 30 September kita baru bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kasus ini kemudian bergulir bagaikan bola salju karena korban pelecehan seksual terus bertambah dan diduga kuat 40 anak di panti asuhan tersebut menjadi korban kekerasan seksual. Dan yang lebih ironis lagi adalah pelaku pelecehan seksual adalah pemilik panti asuhan yang berinisial S bersama dengan dua anak buahnya, yaitu YB dan YS. 8 Oktober lalu, S dan YB langsung ditangkap polisi dari Polres Metro Tangerang Kota dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara YS yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sehari sebelumnya, Kementerian Sosial menggelar audiensi bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membahas kasus ini. Dan dalam audiensi ini, sebuah fakta yang sangat menusuk hati dilontarkan oleh perwakilan relawan Human Edupreneur Indonesia atau HAPI, Dean Herdesviana. Dean merasa wajib untuk mengawal kasus ini karena dirinya bersama rekan-rekannya adalah donatur dari panti asuhan tersebut. Dan pelaku yang berinisial S adalah kawannya yang dulunya dipercaya untuk mengelola panti asuhan tersebut. Namun ternyata S adalah seorang predator seksual sesama jenis. Karena kita para ibu-ibu donatur ini dilaporkan sama mereka bahwa menjeritlah mereka. Berawal dari mungkin Pak Menteri, saya spill dikit ya, laporan ini pertama kali di DM Instagram yang mengatakan bahwa bunda kami ini dilecehkan. Hampir semua santri-santri di panti asuhan ini dilecehkan oleh saudara Sudirman. Saya sebagai temannya tidak percaya karena balutan performance-nya tuh yang begitu rapi, manis, agamis gitu kan. Dan di depan saya juga keseringan lidahnya berzikir gitu kan.
tapi itu na'udzubillah min zalik gitu. Ya, saya nggak percaya gitu, makanya ini dilema Pak gitu. Saya ada di barisan anak-anak karena saya sakit sekali ketika mendengar ini bukan hanya sekedar kasus pemerkosaan, tapi ini kasus pelecehan, pencabulan, pedofil, hubungan sesama jenis dan homoseksual yang diciptakan. Ini diciptakan oleh pimpinan panti asuhan melegalkan hubungan sesama jenis karena panti ini isinya laki-laki semua. Dan saat mereka kecil mereka diam. Akhirnya mereka remaja ketika udah berusia 12-13 tahun mereka sadar ini nggak benar. Dan rata-rata korban sadar yang bahwa ini adalah pelecehan ketika mereka berusia 12 tahun ke atas. Dan setelah semua pengurus yang di sana saya investigasi, hasilnya mereka awal-awal bilangnya saksi. Tapi saya tidak percaya gitu aja. Benar kamu sayang saksi. Ketika dia bilang saksi, mata dia nanar, lalu keluar air mata yang ditahan, gemetar gini, saya yakin ini adalah korban. Dan hasil penelusuran saya di lapangan dengan pendekatan persuasif juga layaknya seorang ibu sama anaknya, sayang cerita nak, bunda nggak akan cerita ke siapa-siapa, ya udah kamu jujur. Akhirnya dia cerita dengan bergetar, dengan gemetar, dengan air mata yang nggak terbendung gitu. Akhirnya dia bilang saya disodomi sama pimpinan panti asuhan ini, lalu disodomi lagi, bahkan di3. Biadab, mungkin kata inilah yang tepat untuk menggambarkan aksi dari pemilik panti asuhan. Dengan berkedok sosial, berbalut dengan agama, pelaku tega merusak anak-anak panti asuhan yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan juga ajaran terhadap norma yang benar. Pelaku memang telah ditangkap dan dijerat hukuman 15 tahun penjara. Namun, untuk mencegah hal ini agar tidak terulang kembali, bukan hanya soal hukuman saja, karena perlu kerjasama seluruh pihak terkait. Seluruh pihak terkait memang harus bekerja sama untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menurut Dinas Sosial Pemkot Tangerang, panti asuhan tidak memiliki izin operasi. Kalau sejauh ini Pak, apakah sudah terdaftar atau belumkah Yayasan Darussalam An-Nur Pak? Menurut catatan kami, yayasan tersebut belum terdaftar sebagai LKS di Dinas Sosial. Tapi dari pihak Yayasan Darussalam sendiri Pak, untuk kegiatan segala macam yang dilakukan, kegiatan-kegiatan sosial, pernah bersurat atau berkabar nggak Pak ke pihak? Belum pernah ada. Belum pernah ada. Artinya selama beroperasi tidak ada pernah informasi apapun Pak? Tidak ada komunikasi dengan kami Dinas Sosial. Tapi pihak Dinas Sosial pernah mendapatkan laporan nggak Pak dari masyarakat terkait operasi panti asuhan di situ Pak? Belum pernah ada. Hal ini tentunya sangat ironis karena panti asuhan ini telah berdiri selama 20 tahun. Karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai diperlukan kebijakan, regulasi, dan penguatan tata kelola terhadap lembaga kesejahteraan sosial atau LKS di Indonesia. Saya kira memang ini perlu kerjasama dengan pemerintahan terendah yaitu RT RW Mas. Karena kalau hanya mengandalkan izin dan tidak berizin, ini jelas-jelas 20 tahun tidak berizin gitu ya. Kalau selama tidak terdaftar, tidak diketahui Dinas Sosial misalnya, karena kan kalau LKS itu di bawah naungan Kementerian Sosial, ya berarti kan pelaporannya dia harusnya ke tingkat pemerintah terkecil. Dan sesuai dengan peraturan Menteri Sosial, terdaftar tidak terdaftar, memang harus ada pembinaan dari Kementerian Sosial, Dinas Provinsi, dan Kota Kabupaten yang menaungi di tingkat itu. Nah ini yang lagi-lagi gitu ya, dalam hal ini saya melihat bahwa pada pelaksanaannya sangat sulit pengawasan bagi yang tidak terdaftar ini. Dikarenakan ya bentuk-bentuknya jangankan untuk diawasi pemerintah, dengan masyarakat saja sangat tertutup untuk lebih mengenal lebih jauh. Di tingkat RT RW ya taunya hanya ketika kegiatan gitu ya. Dan kegiatan itu pun memang mengundang empati untuk tidak berpikir hal-hal yang mungkin dikhawatirkan yang hari ini terjadi. Saya kira tipologi inilah yang menjadi concern kami, sehingga bentuk-bentuk koordinasi ya, pelaporan dan lain sebagainya ini yang kami desakkan secara strategis ke Kemensos ke depan untuk monitoring berjenjang. Dan kalau tidak mengikuti aturan dan bahkan standarisasi administrasi, ya Kemensos punya kewenangan kok untuk
menonaktifkan gitu ya, dan merelokasi anak-anak yang memang harusnya menjadi perhatian dari negeri ini. Nah, ini saya kira nanti langkah strategisnya akan ada masukan pada aspek kebijakan, regulasi ya, dan kemudian penguatan atas tata kelolanya. Sementara itu, psikologi Liza Marieli Japri menyatakan dalam ilmu psikologi kekerasan bisa terjadi bila seluruh sistem mengizinkan kekerasan itu terjadi. Artinya dibutuhkan peran dari seluruh pihak untuk mencegah terjadinya kekerasan, termasuk juga lingkungan sekitar. Ada satu kutipan di psikologi yang mengatakan dibutuhkan peran seluruh sistem untuk mengizinkan dalam tanda kutip suatu kekerasan terjadi. Nah, seluruh sistem tuh siapa aja? Seluruh sistem tuh bisa dari lingkungan terkecil, kalau kita berbicara anak-anak ya, lingkungan terkecilnya tentunya adalah keluarga. Bagaimana pendampingan keluarga ketika kemudian mau memasukkan ke panti asuhan tersebut? Apakah kemudian sudah dicek panti asuhannya katakan berizin atau tidak? Atau lingkungan sekitarnya kemudian, apakah mereka bisa mengecek apakah yang panti asuhan yang berjalan selama ini sekian lamanya 20 tahun itu punya izin nggak? Gimana mereka pelaksanaan kegiatan sehari-harinya seperti apa? Pengurusnya seperti apa? Itu dalam masyarakat. Kemudian lingkungan dalam pesantren panti asuhannya itu sendiri tuh seperti apa? Apakah ada yang, kalau buat saya selama 20 tahun rasanya nggak mungkin tidak pernah ada yang tidak melihat kejanggalan-kejanggalan itu. Pembiaran selama 20 tahun memang menjadi PR bagi seluruh pihak terkait, mulai dari Kemensos, Pemprov Banten, serta Pemkot Tangerang Kota untuk mengevaluasi diri, termasuk bagi lingkungan di sekitar panti. Jangan ragu untuk melaporkan kegiatan yang tidak wajar, walaupun dikemas dengan kedok sosial dan juga agama. Karena kekerasan seksual adalah satu hal yang diberantas dan diperangi oleh seluruh elemen masyarakat. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.